warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Biantama dengan NIM A11 2019 12208 dari Universitas Dianusantara Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, di mana saya telah membuat aplikasi sederhana yang bertujuan untuk mengkonversi bilangan desimal ke binary, ke oktal, kemudian ke heksadesimal. Pertama saya menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian library-nya saya menggunakan Pandas, dan text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Langkah pertama yaitu kalian harus menginstal bahasa pemrograman Python terlebih dahulu, yang dapat kalian install di website resminya. Untuk mengecek apakah bahasa pemrograman Python kita telah terinstall, yaitu dengan cara Windows R secara bersamaan, kemudian tuliskan cmd, lalu tuliskan Python. Jika muncul keterangan seperti ini, berarti bahasa pemrograman Python yang telah kalian install di komputer kalian yaitu telah bisa digunakan. Lalu kemudian kalian harus menginstal library Pandas terlebih dahulu, yaitu dengan cara pip install Pandas di cmd. Kemudian jika muncul keterangan seperti ini, berarti Pandas telah diinstal dan bisa digunakan. Untuk mengeceknya yaitu menggunakan piplist. Kemudian di sini muncul keterangan Pandas 1.15, berarti Pandas sudah terinstall dan bisa digunakan. Kemudian langkah pertama yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini. Aplikasi ini terdapat beberapa function, yaitu desimal binary, desimal oktal, desimal hexa, kemudian function main yaitu untuk mengeksekusi dari function desimal binary, desimal oktal, kemudian desimal hexa. Pertama kita akan bahas desimal binary. Di dalam function desimal binary terdapat parameter yaitu UBJ. Kemudian terdapat beberapa list yaitu binary dan garis. Kemudian ada beberapa variabel yaitu i. Kemudian terdapat kondisi. Jika OBJ sama dengan 0, maka binary.append 0, yaitu dimana binary ini akan menampung angka 0 ini di listnya. Begitu juga dengan garis. Kemudian ada perulangan, yaitu dimana perulangan OBJ lebih dari 0, maka garis.append terdapat dictionary OBJ, dimana garis ini akan otomatis menampung format OBJ. Lalu terdapat di dalam perulangan terdapat kondisi, yaitu jika OBJ lebih dari sama dengan 2, maka terdapat variabel string yaitu untuk mendefinisikan sama dengan 2, yaitu diperoleh dari sini. Kemudian terdapat tuple atau format OBJ modulo 2, yaitu hasil bagi 2, yaitu 4309 dan seterusnya. Kemudian garis.append ini akan menampung data dari string. Kemudian terdapat binary.append OBJ modulo 2, di mana binary ini akan menampung OBJ modulo 2, yaitu OBJ hasil bagi 2, kemudian data tersebut ditampung ke dalam list biner. Kemudian terdapat binary.reverse digunakan untuk mengembalikan iterator yang berisi string terbalik. Satu persatu karakter dari string yang sudah dibalik kemudian digabungkan. Kemudian terdapat strbin digunakan untuk memanipulasi data karakter atau string. Binary.reverse ini bertujuan untuk mengambil string terbalik dari belakang, yaitu
1000000 yang dimana akan dieksekusi di bawahnya. Kemudian terdapat return yaitu pengembalian yaitu bin, garis. Selanjutnya yaitu function desimal oktal, terdapat parameter obj, kemudian list oktal, kemudian garis. Len ini diperoleh dari len di atas ini. Kemudian terdapat beberapa variabel yaitu i, kemudian ada kondisi jika obj sama dengan 0, maka list itu akan menampung oktal.append 0 ini akan ditampung ke dalam list oktal. Begitu juga dengan garis. Kemudian terdapat perulangan while obj lebih dari 0, garis.append terdapat tuple yaitu .format obj, di mana garis ini akan menampung variabel .append tersebut. Garis.append ini yaitu antara lain untuk mengeksekusi 4309, 538, 6781 dan seterusnya. Kemudian terdapat jika obj lebih dari sama dengan 8, kemudian terdapat variabel string di mana ini akan didefinisikan 8 garis. Kemudian terdapat tuple formatnya yaitu obj modulo 2, di mana obj ini adalah hasil bagi 8 antara lain yaitu 5, 2, 3, 0 dan seterusnya. Kemudian data dari variabel string ini akan ditampung ke dalam list garis. Kemudian ada oktal.append obj modulo 8. Obj modulo 8 ini akan ditampung ke dalam list oktal, yaitu antara lain 4309 yaitu hasil bagi 8 yaitu 5, 538 dibagi 8 yaitu 2, dan ditampung ke dalam list oktal. Oktal di reverse yaitu untuk mencetak string terbalik dari bawah ke atas. Kemudian ada str oktal untuk manipulasi data string. Kemudian function desimal hexa, terdapat parameter obj, kemudian list hexadesimal, kemudian list garis, terdapat kondisi yaitu obj sama dengan 0, hexadesimal append 0, yaitu hexadesimal ini akan menampung angka 0 di dalam listnya. Begitu juga dengan garis, terdapat perulangan obj lebih dari 0, yaitu garis.append terdapat tuple format obj, yaitu di mana garis ini akan menampung parameter obj. Kemudian terdapat variabel untuk mendefinisikan obj modulo 16, yaitu obj hasil bagi 16. Jika obj lebih dari 16, terdapat variabel untuk mendefinisikan string yaitu 16 tuple yang format kode, di mana tuple ini akan terisi yaitu 5, 13, 0. Kemudian hasil definisi dari variabel string ini ditampung dalam list garis. Terdapat kondisi juga yaitu jika kode sama dengan 10, maka kode tersebut didefinisikan sebagai A. Karena di sini ada 10 D5. Karena D ini adalah 13, maka definisi D13 yaitu D. Begitu juga dan seterusnya. Kemudian hexadesimal.append kode. List hexadesimal ini akan menampung variabel kode di atas. Antara lain bisa itu terdiri dari A, B, C, D, E, F. Kemudian ada variabel obj hasil bagi 16 hexadesimal untuk mencetak
data string untuk str hexa digunakan untuk menduplikasikan atau memanipulasikan data string. Kemudian kita bahas function main, yaitu untuk mengeksekusi function hexadesimal, desimal hexa maksud saya, desimal oktal, desimal binary. Function main di sini untuk mengeksekusi function di atas antara lain desimal binary, desimal oktal, desimal hexa. Di dalam function main ini terdiri dari perulangan while true jika eksekusi main ini benar, maka desimal sama dengan input, yaitu antara lain kita akan menginputnya seperti 4309 ini. Jika desimal sama dengan tidak didefinisikan, maka codingan tersebut berhenti. Kemudian jika inputan termasuk ke dalam desimal ini, maka akan dieksekusi ke dalam else, yaitu obj integer desimal ini sama dengan integer binary koma garis bin sama dengan desimal binary, yaitu untuk mengeksekusi desimal binary. Oktal garis OCT yaitu untuk mengeksekusi desimal oktal. Hexa garis X desimal hexa untuk mengeksekusi function desimal hexa, yaitu parameternya tetap obj. Di sini terdapat variabel p sama dengan maksimal len garis bin garis oktal garis hexa. Len binary ini yaitu dikalikan p ini dimana terdapat variabel ini supaya berurutan di atas ke bawah. Terdapat perulangan lagi yaitu for i in range len garis bin, dimana len garis bin ini akan mengeksekusi garis bin di atas ini. Begitu juga dan seterusnya. Len binary ditambah len binary. Len binary terdapat dari sini. Nah, di sini fungsi hasil yaitu binary sama dengan len binary. Binary ini yaitu len binary ini untuk mengeksekusi dalam bentuk tabel atau baris dari atas ke bawah. Begitu juga oktal dan hexa. Convert sama dengan pd.data frame hasil, label. Di sini adalah fungsi pandas, yaitu sebagai data framework, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Dia mengeksekusi hasil dari sini, kemudian label dari sini biner. Kemudian terdapat kondisi jika name sama dengan main, maka main tersebut akan dieksekusi. Name ini akan mengeksekusi main dari function di atas. Baiklah, kita coba untuk mengeksekusinya. Tekan Windows R menggunakan kita akan mengeksekusi menggunakan cmd. Lalu ketikkan cmd. Karena saya menyimpannya di E, maka kita buka E. Kemudian untuk membukanya kita menggunakan cd. Lalu kita cari foldernya. Untuk mengeksekusinya, ketikkan py, kemudian cari filenya. Lalu kita eksekusi 4309. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini telah dikonvert bilangan desimal ini ke dalam biner, oktal, ke hexa. Dimana biner yaitu modulo 2 hasil bagi 2
sisa 1. Begitu juga dengan oktal 4309 dibagi 8 sisa 5, 4309 dibagi 16 sisa 5. Kemudian dieksekusi dari bawah ke atas, hasilnya di bawah ini. Berikut keterangan dari saya atau penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.